Latihan menulis dialog apabila orangnya itu banyak kan. Di sini tadi kita berlatih dengan 7 orang. Kita bisa memulai dengan 1 orang mengucapkan dialog apa. Misalkan 1 orang berbicara, "Ted, kopi Ted." Menunjuk orang B. Orang B terpaksa secara tematik harus menanggapi dialog tokoh A. Tadi tokoh B dengan celingukan bilang, kopi. Kopi. Kita bisa membayangkan selain karakter ideolek dan karakter dialektik seseorang, kita juga bisa mengetahui orang tersebut punya karakter psikologis tersembunyi. Orang yang ngahoh misalkan. Masuklah unsur lagu We Will Rock You dilemparkan ke tokoh bernama Anton, tokoh C misalkan. Kopi dasmu. Tiba-tiba kopi dasmu muncul dialog dengan nada We Will Rock You. Dari smart, in your face, dilemparlah kopi itu kepada wajahnya. Cerita berkesinambungan dan menyambung. Ini masih terinspirasi oleh lagu. Kopi yang ada di wajah tersebut dimasukkan ke dalam gelas. Lalu tokoh D menjilat gelasnya. Kopi apa ini? Orang Semarang. Lagi kok kopi luwak. Seharusnya ABC toh. Orang Semarang. Karena orang Semarang yang menanggapi. Beda lagi kalau orang Jakarta. Anjir, kopi ABC, kopi lu lain. Maaf, saya malah terinspirasi orang Semarang lagi. Seharusnya orang Jakarta. Anjir, kopi ABC ini. Kopi luwaknya mana? Kira-kira begitu. Mengapa kok Jakarta barangkali ada nada yang bercampur? Kita tahu itu tadi ada campuran dialognya orang Batak. Mengapa demikian? Di Jakarta itu orang asli Betawi sudah mulai pelan-pelan tergerus oleh orang Batak. Nyatanya unsur-unsur pekerjaan, orang-orang yang menjadi pemilik pekerjaan di Jakarta, dalam film atau teks tersebut kita bisa menghadirkan sebuah kritik bahwa Jakarta bukan lagi milik orang Jakarta. Kira-kira seperti itu. Itulah bagaimana kita membuat dialog bisa menciptakan keseluruhan dari sebagian tema. Berkaitan dengan tema yang dimulai dari sebuah dialog, apabila dialog yang kita buat itu ternyata, misal nih, orang A berbicara tentang kopi, orang B berbicara tentang teh tarik, orang C berbicara soal es jeruk. Kok beda-beda? Kita harus punya 1 orang yang bisa menyambungkan dialog ketika orang tersebut. Misalkan nih, setelah ngomongannya berbeda-beda soal berbagai jenis minuman, orang D, orang yang keempat bisa bilang, "Hei, ini bukan tempat jualan kopi, bukan tempat jualan jus, bukan tempat jualan es teh. Ini kantor. Ini kantor, guys." Atau kita bisa menghadirkan karakter dalam sebuah pelayanan minuman. Tadi menarik, ada menti dalam kelas ini yang mencoba menghadirkan suasana yang menggoda gitu ya. Suasana menggoda, misalkan ketika menyajikan kopi bisa ditambahi dengan keterangan dialog. Lidah yang dijilat, bibir yang digigit sambil menyerahkan segelas kopi ke masing-masing orang. Kopi ABC buat bos. Kopi luwak buat Mas Suta. Kopi hitam buat Mas Anton. Dan sebagainya. Unsur menggoda itu pun harus dihadirkan dalam keterangan dialog. Misalnya dalam tanda kurung kita hadirkan. Menggoda seperti apa? Bibir yang digigit, lidah yang digelur, dan sebagainya. Unsur-unsur kita seolah-olah itu seksis, tapi enggak ya. Ini kita sedang mengarahkan bagaimana sebuah dialog itu menciptakan warna dalam skrip yang kita tulis. Karena kalau kita tidak menciptakan warna dalam skrip yang kita tulis, dialog itu akan terkesan monoton. Dan dialog itu harus selalu natural. Nah, berlatih tentang menulis dialog yang natural itu memang tidak bisa sekali jadi. Namun saya bangga hari ini para menti mencoba, dan kritiknya sedikit. Mengapa demikian? Dari awal kita latihannya kita membangun. Ketika kita menuju tempat untuk latihan, saya menghadirkan sebuah dialog dalam chat group dan mereka mendatangi lokasi
semacam teka-teki seperti ketika melatih descriptive direction, semacam teka-teki untuk datang ke suatu tempat. Tapi bedanya ini dengan cara dua macam dialog pengarahan dan dialog tambahan. Dan itu harus natural, seperti halnya ketika mahasiswa tanya tugas, tugasmu mana? Nggak mungkin dong ketika mahasiswa bertanya tugas, tahu nggak, tugasku udah selesai loh. Mungkin ada yang semacam itu, namun hal semacam itu jarang terjadi. Rata-rata kita akan menghadirkan orang-orang yang ketika tahu tugasnya udah selesai itu diem aja. Sebelum ditanya, tugasmu mana? Baru dia akan menjawab, ini tugasku. Atau kalau kayak gitu, kenapa tanya-tanya? Itu lebih natural daripada ngomong, ini tugasku. Kita harus membedakan dialog-dialog yang formalitas atau dialog-dialog yang natural. Penting sekali ketika kita mengenal dialog dalam sebuah skrip, itu harus bersifat natural. Karena kalau kita tidak natural, kita hanya menciptakan sebuah film atau sebuah pertunjukan teater yang dialognya membosankan, formal semua, nggak ada pisu-pisuannya, nggak ada unsur-unsur menggodanya, nggak ada unsur-unsur lokalitasnya. Dan ketika terjadi hal demikian, film atau tontonan teater lama-lama akan ditinggalkan oleh penontonnya. Dan itu pastinya menjadi tugas awal bagi para penulis skrip untuk berlatih bagaimana mengarahkan nantinya sutradara akan menciptakan dialog pemanggungan seperti apa atau dialog ekspresif dalam film seperti apa. Dan itu pertama dan harus selalu diingat, selain dialektis adalah sifat natural. Pelatihan menulis dialog juga bisa diinspirasikan oleh sebuah nada. Nada dari sebuah lagu bisa membuat kita memancing lahirnya dialog. Misalnya, tadi kita berlatih tentang sebuah dialog, mengurus kopi aja susah, apalagi mengurus negara. Dan kita menggunakan kopi sebagai landasan dialog, diisi sebuah nada dari lagu We Will Rock You karya Queen. Bisa kita bayangkan bagaimana sebuah kopi, Ted, kopi. Unsur drum masuk ke dalam ucapan tersebut dan Ted berubah menjadi Ted kopi atau kopi Teddy. Itu bisa membuat sebuah pantikan yang membuat penonton, loh, ada unsur musikal dalam sebuah dialog. Dan unsur musikal tersebut bisa kita sejajarkan dalam keseluruhan teks, sehingga teks tersebut mengandung apa ya, yang kita istilahkan kalau kita menonton sebuah film OST, original soundtrack. Dan original soundtrack membuat film punya jiwanya sendiri. Begitu pula dengan naskah teater. Dialog itu dimulai dari pengenalan bagaimana seseorang berkata sesuai daerahnya. Nah, sebenarnya dari situ kita harus sudah berpikir, sebuah film, sebuah pertunjukan teater dimulai dari skrip yang mengetahui asal muasal seorang tokoh itu dari mana. Sebab tidak mungkin, contoh misalnya ya, orang Surabaya misuh-misuh pakai kata anjing, nggak mungkin, pasti jancuk. Nggak mungkin orang Semarang keheranan ngomong, wah keren banget cuy. Pasti orang Semarang akan bilang, hei. Pasti seperti itu. Mengapa unsur dialektis semacam itu menjadi penting? Sebab kalau kita berujar, kita harus senatural mungkin. Naturalnya seorang yang berdialog, seorang tokoh yang berdialog dalam sebuah skrip ditandai oleh pengetahuan dari mana ia berasal, usianya berapa, tingginya kira-kira berapa, raut wajahnya seperti apa. Dan akhirnya kita bisa mengeluarkan sebuah dialog yang sesuai dan cocok dengan temanya. Nah, yang kedua, sebelum sampai pada tubuh total dari sebuah skrip, sebuah dialog juga harus berkesinambungan. Tadi dalam sebuah kelas kreatif ada sebuah pelatihan di mana kita menunjukkan gambar penguin. Ada penguin berwarna hitam dan putih dan ada sekumpulan penguin berwarna coklat. Kita bikin tema yang sangat bebas. Ketika penguin hitam atau putih
tiba-tiba berujar, "Hei, ambilkan bulanmu." Penguin coklat bisa saja berkata, "Bulane kontolmu." Kontolku ya apa ya? Bisa saja semacam itu. Dan semuanya berkesinambungan. Bisa juga ditambahi dengan istilah seperti ini. "Hei, ngomong jangan jorok. Lambene gue disetrika." Kita bisa tahu dialog-dialog seperti itu. Misal ya, yang satu adalah seorang anak yang punya imajinasi tertentu. Yang lain, penguin yang lain adalah orang-orang yang sudah tidak punya adab dalam berujar. Penguin yang satu dari Semarang menasihati, "Lambemu kuwi disetrika kono." Menunjukkan apa? Ternyata unsur dialektika, unsur ideolek, asal muasal seseorang itu bisa menunjukkan bagaimana nanti sebuah cerita itu akan secara keseluruhan berkesinambungan.